Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan fokus ke topik yang penting banget nih dalam manajemen. Gimana sih cara menyampaikan ekspektasi kita? Betul. Biar efektif ya. Iya. Sumber kita kali ini bab 3 dari buku The Communication Problem Solver, karya Nanette Rondel Carroll. Fokusnya itu, apa sih yang perlu kita omongin dan gimana cara ngomonginnya biar benar-benar nyampe pesannya? Dan ini penting sekali loh. Soalnya ekspektasi yang nggak jelas itu, wah bisa bikin bingung banget. Kayak resep buat masalah aja. Iya kan? Di buku itu ada contoh bagus si Lindsay. Dia dikasih buku sama bosnya, tapi nggak dijelasin. Kenapa? Apa masalahnya? Oh, jadi cuma dikasih buku gitu aja? Iya, akhirnya dia bingung sendiri, nggak tahu harus ngapain, apa yang salah, apa yang diharapkan. Nah, situasi kayak gini mungkin Anda juga pernah ngalamin ya, itu nggak cuma buang-buang waktu, tapi juga bisa bikin demotivasi dan hubungan kerja jadi nggak enak. Wah, contoh Lindsay itu benar-benar nunjukin risikonya ya. Nggak jelas standarnya apa, gimana cara perbaikinya. Bahkan nggak ngerti kenapa juga mesti baca buku itu. Betul, Konsekuensinya jadi panjang ya. Waktu kebuang, produktivitas bisa turun, hubungan jadi kaku, kualitas kerja juga bisa kena imbasnya. persis. Dan seringnya nih, masalahnya itu bukan cuma apa yang diomongin, tapi, nah ini gimana cara nyambeinnya. Niat baik aja kadang nggak cukup loh. Oh gitu ya. Jadi cara penyampaiannya tuh krusial banget. Banget. Cara yang salah meskipun niatnya baik, bisa aja malah bikin orang jadi malas, jadi demotivasi. Sebaliknya, cara yang pas itu bisa bikin semangat. Ini ada hubungannya erat banget sama membangun atau malah ngerusak kepercayaan. Menarik. Jadi bukan cuma soal kejelasan instruksi, tapi juga soal rasa percaya dan motivasi ya? Iya, kalau penyampaiannya kerasa nggak enak, nggak menghargai gitu, ya orang mungkin cuma kerja seadanya aja, nggak ada inisiatif lebih. Masuk akal, masuk akal. Nah, buku ini kan ngasih dua skenario utama nih buat nyampein ekspektasi kinerja. Yang pertama, kalau tugasnya itu cuma ada satu cara spesifik buat ngerjainnya. Mungkin karena aturan atau apa gitu ya? Nah, kalau kasusnya gitu, kuncinya itu detail, harus jelas banget. Jelaskan apa tugasnya, terus kenapa kok harus pakai cara itu, ditekankan pentingnya, terus cek lagi pemahaman mereka. Dicek gimana tuh? Ya tanya aja, coba jelasin lagi, menurut kamu saya minta apa tadi? Biar yakin sama-sama paham. Terus tanya juga, perlu dukungan apa enggak, minta komitmennya, baru deh tentuin jadwal buat ngecek progresnya. Jadi, sangat terstruktur gitu. Oke, oke. Terstruktur ya. Lalu skenario kedua, gimana kalau karyawan itu punya keleluasaan buat nentuin caranya sendiri? Kalau yang ini fokusnya beda, lebih ke hasil akhirnya. Jelaskan hasil yang kita mau itu kayak gimana, terus batasannya apa aja. Misalnya budgetnya segini, waktunya sekian lama, atau tujuan besarnya apa. Jadi outputnya yang utama ya? Iya, tapi tetap penting juga jelasin kenapa tugas ini penting. Nah, habis itu libatin mereka, tanya idenya gimana, rangkum bareng kesepakatannya, tanya lagi perlu dukungan apa, terus tentu aja tentuin deadline atau jadwal cek bareng. Ini lebih ke ngasih otonomi tapi dalam koridor yang jelas. Berarti tingkat detail penjelasannya itu nggak bisa dipukul rata ya? Harus disesuaikan banget. Tepat sekali, fleksibel, tergantung banyak hal. Tugasnya serumit apa, pengalaman karyawannya gimana, posisinya apa, ada prosedur baku nggak, budgetnya, sampai seberapa mepet deadline-nya. Nggak ada satu resep buat semua. Ada contoh konkretnya nggak di buku itu? Ada. Misalnya Rob Rankin dari agensi Clarity Coverdale Fury. Mereka itu rekrut orang yang emang udah termotivasi, terus kasih arahan strategis yang jelas. Nah, abis itu timnya yang udah pengalaman dibiarin nentuin taktiknya sendiri. Tinggal check-in aja sesekali, kasih kepercayaan penuh. Wah, oke. Itu satu pendekatan. Ada lagi. Ada lagi. Kenneth W. Paulin dari M&T Bank. Pendekatannya beda lagi nih. Karena konteksnya perbankan, pinjaman. Dia itu dampingin stafnya, deket banget, mastiin mereka siap jawab semua pertanyaan dari komite pinjaman. Ekspektasinya dia jelas banget, pokoknya jangan sampai ada kejutan pas presentasi. Semua harus siap. Oh, jadi benar-benar tergantung situasi dan tingkat risikonya juga ya? Betul. Dua contoh tadi nunjukin pentingnya adaptasi. Nggak bisa pakai kacamata kuda. Harus lihat situasi dan orangnya. Nah,
ada satu tips praktis nih dari buku ini. Katanya, hindari ngenalin ekspektasi kinerja yang bener-bener baru cuma lewat email. Kenapa tuh? Kok nggak boleh lewat email? Karena tulisan itu sering nggak nangkep nuansa ya. Kalau ngomong langsung, entah itu tatap muka atau paling nggak telepon lah, suara ketemu suara, itu ada ruang buat lihat reaksi, buat jawab pertanyaan langsung, buat mastiin beneran paham dan sepakat. Biar bisa langsung klarifikasi gitu ya kalau ada yang bingung. Iya, persis. Biar nggak cuma iya-iya aja tapi nggak ngerti. Anda bisa langsung nangkep kalau ada keraguan atau kebingungan dari nada suara atau ekspresinya. Masuk akal sih. Nah, selain soal cara nyampein, buku ini juga nyinggung beberapa alasan umum kenapa ekspektasi itu seringnya nggak terpenuhi. Apa aja tuh biasanya? Yang sering kejadian itu pertama, asumsi keliru. Kita pikir mereka udah tahu, padahal ya belum tentu. Terus, prioritasnya nggak jelas mana yang duluan. Kadang juga ada hambatan di organisasinya sendiri. Hambatan kayak gimana tuh? Ya, misalnya proses persetujuan yang lama banget. Atau sistem internalnya ribet. Hal-hal yang kadang di luar kontrol karyawan itu sendiri. Dan yang paling sering, ini nih, kurangnya follow up dari manajernya. Udah ngasih tugas, terus ditinggal gitu aja. Hah, iya juga ya. Jadi, solusinya gimana dong? Solusinya tuh hampir selalu balik lagi ke dasar. Komunikasi. Komunikasi yang lebih jelas, lebih terbuka, dan pastiin ada pemahaman yang sama. Dan itu harus terus-menerus. Buat Anda sebagai manajer, ini kayak investasi waktu di awal, tapi bisa nyelamatin dari frustrasi dan kerja ulang di belakang nanti. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, komunikasi ekspektasi yang efektif itu intinya bukan cuma ngasih perintah aja, Bukan sama sekali. tapi lebih ke gimana kita nyampeinnya dengan jelas, dengan bijaksana, mikirin apa isinya, dan gimana cara ngomongnya disesuaikan sama konteks dan orangnya. Terus yang penting, bangun pemahaman bareng. Tepat sekali. Itu fondasinya buat tim bisa kerja bagus dan hubungan kerja juga jadi sehat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Coba deh pikirin satu ekspektasi penting yang perlu Anda komunikasikan minggu ini. Gimana caranya Anda menerapkan langkah-langkah yang tadi kita bahas biar benar-benar jelas dan ada pemahaman bersama, bukan cuma sekedar ngasih tahu searah aja.